Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Datuk Maragadai dibuat terperangah dengan perubahan sikap Cadaspati. Apa yang terjadi dengan Cadaspati sebenarnya? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Datuk diam, menatap dengan curiga dan semakin merasa aneh melihat sikap Cadaspati. Kebingungannya menjadi hilang. Cahaya nafsu membunuh tidak tampak sama sekali dari sorot mata cekungnya. Cadaspati mencoba bersandar pada sebatang pohon, tapi sandarannya meleset dan ia jatuh tergagap-gagap. Ia segera bangkit dan menggerutu sendiri. Siapa yang menaruh pohon tidak pas pada tempatnya? Kurang ajar. Datuk, kau yang menyingkirkan pohon ini waktu mau kusandarinya. Sekarang, pindahkan kembali ke tempatnya lah, biar aku bisa tepat bersandar di pohon itu. Kas! Datuk Maragadai tertawa sinis. Aku tak mengerti arah bicaramu, Cadaspati. Tidak perlu pakai arah lah. Sentaknya dengan suara mengambang, matanya semakin sayu. Kelopak mata bagaikan menggantung. Ia menuding Datuk dengan tangan lemas, katanya lagi. Kau, sini. Kau kesini, Datuk. Datuk masih diam, tapi ia membatin. Ada yang tak beres dalam diri Cadaspati. Kurasa bukan akibat pukulanku tadi. Pasti ada sesuatu yang telah mengacaukan uruskanku dengan Cadaspati. Dugaan itu memang benar. Suto telah menyusupkan ilmu inti neraka ke dalam diri Cadaspati. Kerak-kerik dan suaranya berubah menjadi suara Suto. Hal ini dilakukan oleh Suto sebagai tindakan balas dendam atas kelakuan Cadaspati semasa Suto masih kecil. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Bocah Tanpa Pusar. Datuk Maragadai pun segera membentak. Siapa kau sebenarnya, apakah lupa pada tampang gantengku, Datuk? Kalau saja kata-kata itu diucapkan oleh Suto sendiri, mungkin bisa dimaklumi dan memang pantas. Tapi kata-kata itu diucapkan oleh orang yang sudah cukup umur, berkulit wajah keriput dengan tulang-tulang pipi bertonjolan. Sungguh ungkapan kata yang lucu jika wajah itu seperti dikatakan ganteng. Namun Datuk Maragadai tidak mau tertawa lebar-lebar. Ia hanya tertawa sinis dan segera berkata pada Cadaspati. Jangan kau campuri urusanku dengan Cadaspati. Menyingkirlah, atau kerumukan kepalamu sekarang juga. Rembukanlah, ini kan bukan kepalaku. Jahanam kau. Ya! Datuk Maragadai menghantamkan pukulan tangan kosongnya ke wajah Cadaspati. Plop. Cadaspati mundur selangkah. Ia mendekap mulutnya. Sedikit bengkak bibir atasnya. Untung saja pukulan itu pukulan tangan kosong yang tidak mengandung kekuatan tenaga dalam. Andai saja Datuk memukulnya dengan mengerahkan tenaga dalamnya, pasti mulut itu akan hancur berantakan kemana-mana giginya. Cadaspati yang tadi mengeloyor kali ini segera mendekat kembali dan berkata sambil menuding-nuding dengan tangan lemas. Kamu jahat. Kamu tidak tahu kebaikan. Aku benci sama kamu, Datuk. Aku benci sekali. Tutup mulutmu.
Datuk Maragade menghantamkan pukulan lagi ke mulut Cadaspati. Kali ini bertenaga lebih kuat dari yang pertama. Tetapi Cadaspati segera menangkis pukulan itu dengan kelebatan tangan kanannya, lalu punggung pergelangan tangan kanan itu disodorkan ke ulu hati Datuk. Datuk Maragade tersentak kaget. Pukulan punggung tangan kanan itu terasa begitu keras bagai hantaman palu godam. Mata Datuk Maragade sempat terbeliak lebar. Ia segera mengeraskan perut dan menahan napas. Kurang ajar. Aku dibuat mainan seenaknya saja, geram Datuk Maragade. Segera ia hentakkan telapak tangan kirinya ke depan. Sebuah pukulan bertenaga dalam melesat dalam jarak 4 langkah darinya. Cadaspati terpekik. Pukulan itu mengenai dadanya. Ia tersentak ke belakang, melayang jatuh antara 7 langkah. Kemudian tubuhnya jatuh di bawah pohon. Punggungnya membentur akar pohon yang bertonjolan keras itu. Pada saat itu, Suto melepaskan ilmu inti neraka dari tubuh Cadaspati. Kini, keadaan Cadaspati menjadi dirinya sendiri. Dan ia terkejut menyadari sudah terbaring di bawah pohon dengan dada sakit dan tulang punggung bagai mau patah. Apa yang kualami tadi? Pikir Cadaspati. Ia berusaha untuk bangkit. Pelan-pelan ia bangkit dan menyeringai menahan sakit. Melihat keadaan Cadaspati mulai rapuh, Datuk Maragade pun segera memanfaatkan dengan melancarkan pukulan bertenaga dalam yang lebih besar lagi. Tangan kanan disentakkan ke depan dengan otot lengannya mengeras. Pukulan itu mempunyai gelombang panas yang mampu membakar kulit pohon. Cadaspati segera menghadang pukulan itu dengan sentakan tangan kirinya. Namun agaknya kekuatan tangan itu tidak sebanding sehingga pukulan hawa panas itu menerjang telapak tangan kiri Cadaspati. Tangan itu menjadi memar membiru, berkesan hangus sampai di bagian ketiak dan dada sebelah kiri. Tubuh Cadaspati pun terdorong keras hingga membentur pohon besar di belakangnya. Ia menggeliat bangkit, tetapi Datuk Maragade segera mengerahkan tendangan intinya yang mempunyai kekuatan tenaga dalam mampu meleburkan gugusan batu tadi. Lebih baik matilah kau daripada tetap tak mau menyerahkan pusaka tuak setan. Seru Datuk Maragade, lalu kaki kanannya pun dihentakkan menendang ke depan. Sinar putih keparakan melesat dari kaki itu mengarah cepat ke arah tubuh Cadaspati. Namun tiba-tiba sekilas sinar biru telah melesat cepat dan membentur sinar putih keparakan itu. Benturan itu menimbulkan ledakan hebat yang mengguncangkan pepohonan sekitarnya. Datuk Maragade belalakan mata lebar-lebar. Makin terkejut lagi, ia begitu melihat sosok tua berambut putih yang muncul dari balik selemak belukar. Sosok orang berambut putih panjang tanpa ikat kepala itu tahu-tahu sudah berdiri di antara Cadaspati dan Datuk Maragade. Posisinya lebih dekat ke Cadaspati. Orang tua yang lebih kurus dari Cadaspati itu tertawa terkekeh-kekeh. Tongkatnya yang berwarna putih itu digenggam tangan kanan. Ia mengenakan celana hitam dan kain putih yang diselempangkan lewat pundak kiri dan sebagian melilit di pinggang. Di pinggang itu pun ia mengenakan sabuk besar dari kulit binatang warna hitam berbulu. Dari tempat persembunyiannya, Suto membatin. Siapa tokoh tua yang baru saja muncul ini? Sepertinya ia ada di pihak Cadaspati. Selamat jumpa lagi Datuk Maragade. Kali ini kita jumpa dalam keadaan kau sudah berhasil melukai adikku Cadaspati. Aku tidak ada urusan denganmu, Peramal Pikun. Nyingkirlah, biar nyawa tuamu tak jadi korban kemarahanku. Mana bisa aku menyingkir kalau kau ingin mencelakai adikku, Datuk. Bebaskanlah adikku ini supaya kita tidak punya persoalan lagi. Bukankah persoalan kita 10 tahun yang lalu sudah kita selesaikan dengan baik? Apakah kita harus bikin persoalan baru lagi, Datuk Maragade? Aku membutuhkan benda pusaka yang dibawa oleh adikmu itu. Tak akan kubiarkan ia melangkah sejengkal pun sebelum pusaka tuak setan itu diserahkan kepadaku.
Orang yang berjuluk peramal pikun itu segera bertanya kepada Cadaspati, "Apakah kau membawa pusaka tuak setan?" Siapa gerangan orang yang mendekati Cadaspati itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.